Sampai pertemuan apa? Pertemuannya bahas apa? Pertemuan lalu bahas apa kita? Penyusunan RKA-KL, Pak. Ya. Halaman berapa? Masih sampai halaman 23, Pak. 3. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti Ranita tolong infoin kalau temennya udah lengkap ya. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di pertemuan ke-10 ya. 10 itu harusnya cerita mengenai penelitian dan review. Tapi kita masih ada PR di nyelesain pertemuan lalu tentang RKKL. Mudah-mudahan nanti 2 materi ini selesai pada hari ini karena penelitian dan review itu nggak banyak ya. Nah saya coba selesaikan dulu. Mungkin nanti tidak semua saya bahas, tetapi kita akan fokus di penggunaan akun karena ini nanti yang kalian pakai ketika di praktek penganggaran ya. Dan kita lanjutin sampai ke ini halaman ini ya kemarin ya Ranita ya. Iya, Pak. Ya, jadi ada beberapa akun yang kementerian. Contohnya adalah akun 52111 gitu. Nah, ini akun belanja barang. Kalau dia belanja operasional maksudnya. Belanja barang operasional. Nanti belanja barang kan ada 2, operasional sama belanja barang non operasional. Nah, keperluan sehari perkantoran itu dipakai buat apa? Mencatat keperluan sehari-hari perkantoran. Jadi nama akunnya belanja keperluan perkantoran. Dipakai buat apa? Keperluan sehari-hari perkantoran. Keperluan sehari perkantoran apa aja? Ada 3 hal. Pertama, kebutuhan biaya yang terkait dengan jumlah. 2, yang tidak dikaitkan dengan jumlah. Dan 3, mencatat pengadaan inventaris yang tidak terkapitalisasi atau tidak memenuhi nilai minimal kapitalisasi. Satuan biaya yang terkait jumlah, contohnya ini langganan surat kabar, berita, majalah, biaya makan, minum, rapat, dan sebagainya. Ini cara ngitungnya gimana Pak? Apakah dihitung per pegawai? Enggak gitu. Dia menggunakan range. Nanti kita lihat, teman-teman bisa lihat di standar biaya. Misalnya range segini pegawai sampai segini, dia boleh alokasiin 1 tahun segini. Gitu. Jadi bukan jumlah pegawainya berapa dikali berapa itu enggak, tapi pakai range. Kemudian yang tidak dikaitkan dengan jumlah, itu maksudnya itu tidak menggunakan range, tapi menggunakan item yang kita biayai. Apa item yang kita biayai? Itu misalnya terkait dengan Sapam, ya, itu itemnya. Jadi dalam case ini, Sapam itu dianggap bukan pegawai. Gitu. Nah, dianggapnya bukan pegawai di sini gitu ya. Sapam kita punya berapa item biayanya? Punya 5, ya udah 5 kali indeks harga Sapamnya berapa. Kemudian cleaning service, sopir, tenaga lepas gitu ya. Ini tenaga teman-teman yang dipekerjakan secara kontrak. Biasanya misalnya ada namanya pramubakti. Kalau kalian nanti kerja, misalnya nanti ada orang yang tiap hari itu kerjaannya apa itu namanya? Melayani pegawai, beliin makan, beliin apa, beli apa. Itu namanya pramubakti. Bantu ngeprint, itu tenaga kontrak ya. Bantu fotokopi, antar surat itu. Kemudian telex, ini udah jarang sekarang. Telepon, kemudian telepon nanti ada sendiri ya. Telepon ada sendiri, itu namanya langganan daya dan jasa. Kemudian ada internet. Kemudian
komunikasi khusus diplomat, penggantian sertifikat tanah yang hilang gitu ya. Ini penggantian ya, bukan membuat. Kalau membuat baru nanti masuknya belanja modal. Sama pembayaran PBB. Lalu penggantian barang inventaris di bawah nilai kapitalisasi. Nilai kapitalisasi teman-teman udah pernah dengar ya. Kalau peralatan mesin berapa angkanya? 1 juta. Nilai kapitalisasi itu apa? Nilai yang harus dipenuhi untuk dianggap menjadi belanja modal. Belanja modal kan 53. Berapa minimal? Nilai minimalnya kalau peralatan mesin 1 juta. Kalau gedung dan bangunan itu minimal 25 juta. Artinya kalau kalian cuma betulin pintu toilet itu cuma habis 2 juta misalnya, itu bukan gedung dan bangunan gitu ya. Tapi maksudnya nanti masuknya dalam belanja barang. Tapi kasus yang ini adalah pengadaan penggantian inventaris, berarti tidak bicara mengenai gedung dan bangunan ya, tapi bicaranya peralatan mesin ya. Peralatan mesin. Jadi contohnya misalnya kalian beli jam dinding. Jam dinding harganya berapa Pak? 300.000. Nah 300.000 itu walaupun jam dindingnya umurnya 5 tahun, dia nggak masuk belanja modal, nggak masuk 53, nggak masuk belanja modal ya. Tapi masuknya 52, belanja keperluan perkantoran. Jadi kalau kita betulin toilet tadi yang saya contohkan, dia nggak masuk sini ya, nggak masuk 52. Keperluan perkantoran nggak masuk 52111 ini. Tapi masuknya nanti pemeliharaan gedung ya, tapi masih 52 juga. Paham nggak sejauh ini ya? Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada lanjut. Kemudian pengadaan bahan makanan, ini pengakuan pengadaan bahan makanan untuk keperluan sehari-hari kita, untuk kebutuhan kita secara operasional harian. Nah, biasanya cuma ada di lapas ini ya, di lapas. Atau selain di lapas itu biasanya sekolah tinggi yang punya sekolah kedinasan yang punya asrama. Ya, mereka kan harus kasih makan mahasiswanya. Anda tahu nggak belanja makanan ini berapa? Ada yang ini nggak apa? Pernah membaca standar biaya? Bentar ya, saya sambil kirim file ke Pak Rido. Kalian ada yang pernah ngeliat ini? Apa tuh namanya? Ini tabungan. Bisa ya. Rido Parulian. Nah, sambil saya nunggu, barangkali ada pertanyaan, monggo. Bentar ya, saya ngirim file dulu ke Pak Rido karena dipakai buat rapat. Iya, Pak. Ya, ada yang mau bertanya dulu, monggo.
Bapak, izin bertanya, Ya. Pak. Ya. Pertanyaan saya yang saya kirim ke grup, kapan penggunaan uang rupiah murni, kapan penggunaan PNBP dalam kertas kerja itu bagaimana ya, Pak? Oh iya. Oke, itu belum saya jawab ya. Belum saya jawab ya. Belum, Pak. Oke, baik. Kapan kita menggunakan sumber pembiayaan yang berbeda-beda? Defaultnya itu semuanya adalah rupiah murni, defaultnya. Ya, defaultnya semuanya adalah rupiah murni. Tapi kadang ada beberapa yang akhirnya nggak menjadi rupiah murni. Contohnya ada kegiatan yang dia dibiayai dari pinjaman hibah luar negeri. Jadi ada item nanti di dalam satu kegiatan, misalnya kegiatannya dibiayai dari World Bank. Kegiatannya ada 11 item misalnya. Lalu World Bank-nya bilang, ini misalnya kita pinjaman ya. Si World Bank bilang, saya mau membiayai cuma item 1 sampai 11. Jadi ada 10 kegiatan itu World Bank. Itu pinjaman luar negeri. Ya, pinjaman luar negeri. Oh, berarti nanti kita pas bikin RKKL dia taggingnya pinjaman luar negeri. Terus World bilang lagi untuk kegiatan pertama itu hadiah buat kalian. Biasanya kegiatan yang awal-awal dikasih hibah sama mereka buat pemancing biar itu setuju gitu ya, atau mungkin misalnya programnya tentang pendidikan untuk guru ya. Mereka kan World Bank mendukung banget tuh untuk education itu. Nah, lalu dia bilang untuk proses administrasi pemberangkatan ke negara belajar ya, pemberangkatannya, tiketnya itu bukan. Nah, nanti kalian di RKKL yang bikin, dia berarti taggingnya hibah luar negeri ya, HLN. Lalu si World Bank-nya ngomong lagi, tapi ini kan kegiatannya aku cuma bayar tiket berangkat doang. Aku kasih hibah kan. Ya nanti kalau udah di dalam dia bayar SPP itu pakai duit pinjaman, aku pinjemin. Nah, untuk yang di bawah ini misalnya seleksi gitu. Kemudian ada kegiatan ngurus visa dan paspor ya. Visa dan paspor. Kemudian apalagi misalnya sebelum ke sana dia harus punya sertifikat TOEFL atau IELTS itu World Bank-nya ngomong itu urusan kalian ya. Aku nggak ngurus itu urusan kalian. Nah, itu kita harus nyiapin duit itu ya. Duit itu namanya RMP. Karena udah disepakati di dalam perjanjian. Pernah jelasin apa ya? Ya, RMP, rupiah murni ya. Jadi di rupiah murni pendamping. Jadi dalam loan agreement itu nanti ada penjelasan RMP-nya berapa yang harus siapin pemerintah Indonesia. Mereka biasanya nyebutnya kui portion ya. Government of Indonesian portion. Dia nyebutnya gitu. Porsi yang harus disediakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, lalu ada grantnya ya, atau hibahnya gitu ya. Lalu di sini ada ya. Ini ada grantnya, granting. Kemudian di sini ininya loan-nya berapa. Jadi dari sini aja kita udah harus tagging RMP juga. Nah, untuk bisa men-tagging PLN, ya, pinjaman luar negeri, ya ini pinjaman luar negeri, hibah luar negeri, RMP, teman-teman harus sudah punya loan agreement. Ya, loan agreement-nya harus sudah ada. Nanti loan agreement ini disahkan oleh pemerintah RI, ada dokumen namanya naskah
pinjaman, naskah pinjaman, hibah luar negeri NPHLN. Ini yang ngeluarin teman-teman di DCPPR. Ya. Jadi gitu, harus ada dokumen sumbernya namanya loan agreement atau NPHLN. Lalu kalau yang lain gimana Pak? Kalau BLU, BLU itu kita harus tidak semua kegiatan itu di dalam satker itu bisa dibiayai oleh BLU karena pendapatan BLU itu enggak semuanya mencukupi kebutuhan sehari-hari atau mencukupi biaya operasional satker. Jadi BLU itu diprioritaskan bahkan diatur dalam PP tentang pengelolaan BLU untuk output-output yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada customer atau si pembayar itu. Jadi misalnya kayak pendidikan, BLU-nya dapat dari mana? Dari mahasiswa. Nah, uang-uang yang dari mahasiswa itu sedapat mungkin untuk membiayai kegiatan langsung yang terkait dengan layanan pada mahasiswa, output untuk pendidikan yang dinikmati oleh mahasiswa. Contohnya PNBP dari kalian kan ujungnya larinya untuk beli buku, membangun lab. Gitu. Jadi untuk BLU seperti itu. Dan tentunya uang BLU yang akan masuk di RKKL, itu kalian harus melihat di penetapan pagu anggarannya. Berapa nih porsi pagu anggaran kita untuk BLU? Gitu. Kalau PNBP, ini BLU PNBP juga, cuma hanya ada di Satker BLU. Kalau PNBP yang biasa, yang dengan izin penggunaan, itu harus ada izin penggunaan dari Kementerian Keuangan dulu, baru teman-teman bisa melakukan teknik. Dan untuk mendapatkan izin penggunaan PNBP, itu harus ada proposalnya. Jadi kalian harus mengacu pada proposalnya. Dulu kita ngajuin PNBP-nya buat apa? Nah, itu kita masukin. Misalnya kita ngomong, dulu dipakai untuk bikin laboratorium atau membuat aula untuk pelayanan pada masyarakat, ya berarti biaya yang di-tagging dengan PNBP, sumber PNBP umum ini adalah, atau PNBP yang non-BLU, dia adalah pembangunan aula. Jadi kita nggak bisa ngarang ya, itu sudah ada dokumen sumbernya. Nah, kalau kalian mau belajar lebih detail, nanti ada pelajarannya sendiri ya. Kalau pinjaman luar negeri, nanti kalian dapat pelajaran pengelolaan hibah luar negeri, itu yang ajar nanti Pak Januar karena di CPPR. Kemudian kalau PNBP-nya nanti ada pengelolaan PNBP ya. Kemudian kalau BLU ada pengelolaan BLU. Nanti 3 pelajaran itu terkait dengan budgeting. Ada ini enggak? Sudah ada yang kalian peroleh pelajaran itu? Belum, satu pun belum ya? Pengelolaan BLU, pinjaman luar negeri sama apa tuh namanya, PNBP belum ya? PP sudah Pak. Ya. Mungkin kalau saya mungkin bisa ketemu dengan teman-teman di pengelolaan BLU ya. Tapi kalau di hibah itu saya belum pernah ngajar. Dulu sempat ngurus lumayan asik juga, bahwa tidak semua, kadang lender itu memberikan poin-poin grant atau hibah pada kita. Nah, misalnya di granting itu misalnya tadi biaya tiket dan tinggi, jadi dia ngomong tiketnya saya yang bayar, kirim ke sana, gitu nyampe sana kan mau nggak mau kita harus bayar SPP ya. Nah nanti SPP-nya utang ya, nanti di diskusi. Ada pertanyaan jauh ini. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Misalnya kan Pak ada proyek pembangunan gedung atau bangunan gitu kan Pak, yang termasuk ke dalam biaya untuk membangun gedung atau bangunan itu apa ya Pak? Apakah termasuk untuk pengadaan seperti sarana prasarana di dalamnya? Dan yang kedua itu Pak, kalau misalnya ada pengecatan gedung tapi biayanya 60 juta, itu termasuk ke pemeliharaan atau kapitalisasi ya Pak? Soalnya kan nilainya udah melebihi dari nilai minimum kapitalisasi untuk gedung bangunan itu sendiri, Pak. Oke.
itu nanti saya jelasin di belakang. Ini pertanyaannya udah ke akuntansi 11. Nanti saya ingetin aja, kurang 10 menit atau kurang apa kamu bilang. Oke, kita lanjut dulu ya. Soalnya masih banyak nih, ntar nggak selesai. Pengadaan makanan, ini untuk beli makanan di lapas misalnya atau di asrama terkait dengan mahasiswa. Kemudian honorarium operasional satker, ini untuk bayar honor-honor tidak tetap yang di untuk kegiatan yang terkait dengan operasional. Jadi misalnya pejabat-pejabat pengelola keuangan itu kita bayar honornya dengan akun ini ya. Beda dengan kalau misalnya ada honor untuk orang bikin modul. Ya, di beberapa kantor itu mereka misalnya bikin modul, bikin bahan sosialisasi, itu nggak masuk ke sini. Itu nanti masuknya honor terkait output kegiatan. Ya. Kalau ini terkait operasional untuk membayar pejabat pengelola keuangan dan pengelola barang. Jadi kalau kalian jadi bendahara nanti dapat honor ini jadi verifikator, pengelola SAI. Ya. Kemudian ada juga belanja barang non operasional lainnya. Itu kalau tidak tertampung di atas itu. Misalnya kalau di kantor saya itu dulu untuk makanan anjing pelacak. Jadi di Badan Diklat Keuangan kita punya beberapa anjing yang anjing pelacak itu kan nggak masuk yang tadi, dia masuk yang mana nih gitu kan? Nggak ada yang cocok, akhirnya kita masukin sini. Kemudian termasuk misalnya ini kalau kita PKL. Oh ini contohnya lagi sewa rumah dinas. Sewa rumah dinas. Jadi kalau misalnya kita kantornya di Waingapu gitu ya, di Waingapu, tapi kita nggak punya rumah dinas. Ada pejabat yang dipindah dari Jakarta, home base-nya Jakarta, pindah ke situ, dia nggak punya rumah di situ kan. Padahal sesuai jabatannya dia punya hak untuk tinggal di rumah dinas. Makanya kita sewain. Nah ini nanti masuknya belanja barang operasional lainnya. Dia tidak masuk dalam belanja sewa, nggak masuk. Ya, nggak masuk dalam belanja sewa. Kenapa? Karena belanja sewa itu dipakai untuk output pelayanan. Ya, contohnya kita nyewa mobil untuk misalnya patroli atau nyewa mobil untuk penyelenggaraan USM itu masuknya belanja sewa. Tapi kalau rumah dinas itu masuknya di sini karena rumah dinas itu sudah melekat, mau nggak mau harus ada gitu kan. Bisa dibedakan ya kalau kalian masuk kodenya 5211 itu mudeng ya. Maksudnya Pak yang masuk 5211 ini apa? Semua biaya yang dibutuhkan ketika kantor kita belum melakukan tugas kita. Ya, 5211. Semua biaya yang dibutuhkan sebelum kantor kita melakukan tugas kita. Ya, sebelum melakukan tugas kita. Nah, kemudian belanja bahan. Belanja bahan ini apa? Belanja bahan untuk membeli konsumsi, spanduk, dan sebagainya lah, yang kita itu terimanya habis pakai, dan dia dipakai di suatu kegiatan yang terkait dengan output. Contohnya, kalian ngadain kegiatan misalnya raker, rapat kerja. Nah, kalian kan ngeluarin makanan, spanduk, macam-macam, habis pakai. Artinya apa? Kalian tidak pernah kepikiran, nanti kita masukin gudang ya, karena kenapa kalian nggak berpikir seperti itu? Karena kalian tahu bahwa kegiatan ini cuma sekali ini, nggak terus-terusan. Gitu. Kalau dia terus-terusan, nanti masuknya nggak pakai 521211, tapi dia maksudnya persediaan untuk konsumsi. Persediaan untuk konsumsi. Kalau kegiatannya terus-terusan, contoh terus-terusan itu di mana? Kami di Badan Diklat itu ada kegiatan pelatihan itu tiap hari ada terus. Dan setiap tahun ribuan. Kami nyediain misalnya goodie bag atau tas yang ribuan jumlahnya. Itu masuk gudang. Nah, itu nggak masuk belanja bahan ya. Dia masuknya di sini. Masuknya di sini. Belanja barang persediaan
belanja barang persediaan barang konsumsi. Makanya di sini cirinya adalah tidak sekaligus dipakai, artinya nggak habis pakai dalam setahun. Kemudian bersifat kontinu, ya, untuk satu kali, tidak hanya untuk satu kali kegiatan. Kemudian dia masuk ke dalam gudang. Kemudian berikutnya, ini tentang kapitalisasi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian honor terkait output kegiatan. Apa itu honor output kegiatan? Ini beda dengan honor operasional Satker tadi. Kalau honor operasional Satker kan untuk bayar pengelola keuangan dan pengelola barang. Kalau di sini ini, ya, apa tuh namanya? Untuk membiayai honor-honor yang melekat di suatu kegiatan. Contohnya gini. Tadi kan kalian bikin raker ya, rapat kerja. Rapat kerja itu di situ ada panitianya, ya, ada panitia. Nah, panitia ini dibayar dari honor output kegiatan. Misalnya ini namanya honor tim pelaksana kegiatan. Ini kan panitia nih. Kita bayarnya dari honor output ini. Kemudian honor penyuluh, honor pelaksana kegiatan penelitian, gitu ya. Pokoknya dia harus terkait dengan apa sih yang kita hasilkan, ya. Apa sih yang harus kita hasilkan? Itu honor output kegiatan. Kemudian, oh ya, di sini ada lagi istilahnya kegiatannya insidentil dan tidak dapat bayar terus-menerus dalam 1 tahun. Artinya misalnya kalau kegiatannya cuma 3 bulan, teman-teman bayarnya 3 bulan aja. Ya, kalau dia kegiatannya 3 bulan, bayarnya 3 bulan aja. Kemudian kalau honor output kegiatan itu di PMK ada aturannya. Kalau 3 tahun berturut-turut dibayar terus, maka tahun keempat harusnya telah menjadi tugas sehingga tidak dibayar. Ya, ini cara kita untuk mengurangi agar banyak honor-honor liar kepada PNS, ya. Honor liar kepada PNS maksudnya apa-apa itu dihonorin, padahal gaji dan tunjangan PNS itu sudah mencakup tugas dia yang seharusnya. Jadi kalau kita kantor pemerintah, kenapa kamu pelayanan lelet? Karena nggak ada pegawai, gitu kan? Oke, berarti beban kerjamu terlalu tinggi ya? Iya, ya udah rekrut. Lalu kita menerima PNS. PNS itu kita rekrut, kita bayar gaji, tunjangannya. Kemudian artinya dalam gaji dan tunjangan itu membayar pekerjaan dia. Nah, yang jadi persoalan itu di kantor-kantor pemerintah, sering PNS itu berpikir pekerjaan dia harus ada honornya. Gitu. Dia menganggap gaji dan tunjangan itu ada fixed income. Yang dia nggak ngapa-ngapain, ya sudah, itu gaji saya. Gitu. Datang pagi, pulang sore. Nah, itu yang menjadi persoalan. Ya. Mindset itu yang harus dirubah, bahwa dalam gaji dan tunjangan itu ada kerjaan dia. Maka kementerian-kementerian itu, ya, kalau kita perhatikan, polisinya di dalam penganggaran itu salah satunya adalah menekan honor output kegiatan. Sedapat mungkin paling kecil. Gitu. Apalagi sekarang dengan adanya tunjangan kinerja. Jadi tunjangan kinerja itu sudah menggambarkan apa yang dia lakukan. Kalau kinerjanya baik, bagus, beban kerjanya tinggi, dia tunjangan kinerjanya udah tinggi kan. Sehingga harusnya nggak dibayar honornya. Kemudian ini tadi udah, kemudian belanja barang non operasional. Ini contohnya, ini semua barang belanja barang non operasional yang apa tuh namanya tidak bisa masuk di belanja atasnya. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau di kantor saya itu yang nggak bisa masuk itu misalnya belanja barang non operasional lainnya. Ini pembayaran kepada orang atau kepada pihak yang nggak ada di standar biaya.
ya, nggak ada di standar biaya, itu bisa masuk belanja barang non operasional lainnya. Contohnya gini, kalau USM, kan USM orang ngumpul banyak ya, lalu nyampah kan, nyampah itu kita ada panitia, petugas sampah. Nah, petugas sampah itu nggak ada honornya di PMK kan, nah kita akan bayar dengan ini, belanja barang non operasional lainnya. Kemudian kalau di kami itu ada diklat Bea Cukai, itu kita bikin rumah-rumahan, lalu rumah-rumahnya itu kita hancurin buat perang-perangan, gitu ya. Itu juga belanja barang non operasional. Kemudian belanja jasa konsultan, itu pengakuan jasa konsultan secara kontraktual, dan dia itu membutuhkan keahlian tertentu, mengutamakan adanya olah pikir atau brainware. Ini beda dengan jasa profesi. Nanti ada istilah jasa profesi di sini. Jasa profesi apa? Memberikan honor pada pegawai bla bla bla. Mereka jadi narasumber, pembicara, praktisi, pakar yang memberikan transfer pengetahuan. Nah, kalau jasa profesi itu kata kuncinya di transfer pengetahuan. Jadi dia cuma ngajarin gitu-gitu ya. Jadi pembicara, kegiatan selesai udah. Nah, kalau jasa konsultan, kata kuncinya, cara mengenalinya, dia harus ada kontrak. Ya. Kemudian dia punya keahlian, yang keahlian itu dipakai buat dia, lalu hasilnya itu ada barangnya. Barangnya itu misalnya apa? Master plan. Ya, master plan. Misalnya Pak Direktur kita, kan beliau itu akuntan misalnya. Beliau jadi direktur, cuma beliau pengen mendengarkan pendapat orang yang ahli di bidang manajemen perguruan tinggi. Lalu kita meng-hire itu misalnya konsultan pendidikan tinggi. Lalu Pak Direktur nanya, saya mau mengembangkan kampus TAN menjadi kampus yang go internasional. Bagaimana strateginya? Lalu mereka membuatkan master plan. Ini loh Pak, kalau mau menjadikan perusahaan go internasional. Kemudian selain master plan bisa juga itu misalnya bentuknya itu selain master plan itu misalnya ini jasa ini apa namanya, jasa lawyer gitu ya. Kemudian jasa lawyer nanti kan ada reportnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Ya dua ini dulu deh contohnya ya, dua dulu ini ya. Kemudian belanja sewa, ini belanja sewa, misalnya untuk sewa kantor, gedung, ruangan atau sewa lainnya, tapi kalau dia kodenya 5221 ini, ya, itu terkait dengan outputnya, ya, sewa barang yang terkait dengan output pelayanan. Contohnya kita nyewa apa tuh namanya, nyewa, misalnya kita sekolah tapi ruangannya kurang, kita nyewa kantor, nyewa ruangan gitu ya, nyewa gedung. Kemudian kita nyewa mobil misalnya untuk kepentingan PKL. PKL daripada kita punya mobil sendiri kan terlalu mahal tuh. PKL paling setahun kan cuma 2 kali 3 kali kita sewa aja. Ya. Kemudian profesi sudah, jasa lainnya. Jasa lainnya itu kalau nggak bisa masuk di konsultan, kemudian sewa, nggak bisa masuk di profesi, teman-teman masukin sini. Ya. Contohnya jasa apa? Jasa laundry. Ya, jasa laundry. Kalau kita punya asrama, kan kita perlu nge-laundry tuh alat-alatnya, misalnya spraynya, macam-macam itu bisa masuk. Kemudian, nah di sini tadi ada yang nanya ya. Tadi yang nanya siapa? Sekalian aja saya jelasin di sini karena di depan tadi udah. Tadi yang nanya siapa? Saya Pak, Esther Pak. Esther, baik. Saya jelasinnya gini aja. Kan pilihannya kan ada di 52. Ini terkait dengan gedung bangunan dan kapitalisasi. Kemudian pilihan berikutnya ada 53.
52, 53. Sebenarnya ini ada di materi akuntansi pemerintah ya, daripada saya buka aja materinya ya, lebih gampang di sana karena saya udah bikin slide-nya. Ini ya. Ini pelajaran semester 5 ya, semester 5. Kebetulan saya ngajar di situ. Ini yang kemarin kakak kelas kalian. Jadi kan tadi 52, ada lagi 53 belanja modal. 53 digunakan untuk apa? Untuk membeli aset tetap atau aset lainnya. Jadi 53 itu dipakai untuk membeli aset tetap atau aset lainnya. Itu 53. Aset tetap atau aset lainnya. Aset tetap itu macam-macam, dari mulai gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan gitu ya. Aset lainnya itu intangible asset, aset tidak berwujud. Contohnya software, kemudian hak paten gitu ya. Kemudian hak cipta gitu ya. Nah, belanja modal itu adalah seluruh biaya untuk menghasilkan aset tetap dan aset lainnya dari awal hingga aset itu siap digunakan. Itu namanya, konsepnya namanya full costing. Artinya duit yang dikeluarin sampai aset itu siap digunakan. Kalau kita membangun gedung, berarti sampai gedung itu siap digunakan. Ya, sampai gedung itu siap digunakan. Nah, itu 53. Nah, sampai siap digunakan, kemudian di tengah jalan, gedung itu rusak. Ya, gedung itu rusak. Pas rusak itu kita betulin. Kalau rusaknya di bawah 2%, itu masuknya 52. Ya, 52. Untuk tingkat kerusakan di bawah 2%. Kalau 2% ke atas, ya, 2% ke atas itu saya ulangi ya. 52 itu dipakai untuk tingkat kerusakan sampai dengan 2% maksud saya. Berarti kalau 53 itu nanti di atas 2% gitu ya. Nah, biaya-biaya yang keluar setelah kita memperoleh aset itu bisa kita pakai, kemudian kita ngeluarin lagi, itu namanya pengeluaran setelah perolehan. Itu menurut standar akuntansi nomor 7. Ya. Pernyataan standar akuntansi nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. Di sana pengeluaran setelah perolehan suatu aset yang, tapi dia harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Memperpanjang masa manfaat. Jadi misalnya aset kita itu udah rusak gedungnya, umur ekonomisnya kurang tinggal 7 tahun. Lalu kita betulin karena umur ekonomisnya, karena kita betulin umur ekonomisnya nambah, misalnya jadi 10 tahun, jadi 15 tahun, maka masa manfaatnya nambah.
atau kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomi dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan kinerja, maka pengeluaran itu harus dimasukkan menjadi belanja modal atau 53. Makanya disebut menambah nilai tercatat aset. Jadi kata kuncinya untuk bisa dikategorikan sebagai belanja modal, menambah masa manfaat, tadi umurnya, kapasitas. Misalnya dulu kita punya ruangan cuma 30 anak, nah sekarang dindingnya kita geser jadi 50 anak semua. Mutu produksi, ya. Kalau dulu misalnya cuma bisa mencetak 20 kertas per second, sekarang bisa misalnya 50 kertas per second gitu ya. Volume aset ya. Misalnya dulu kita cuma punya lab dengan hub itu cuma 5 atau PC-nya 5, sekarang dia jadi 7 gitu ya. Itu volume. Jadi kriterianya ini harus dipenuhi, menambah masa manfaat dan sebagainya. Baru berikutnya, karena aset pemerintah itu terlalu banyak, ya, kadang kita menjadi pusing sendiri. Misalnya, apakah jam dinding itu aset tetap atau tidak? Karena dia umurnya lebih dari 1 tahun dan sebagainya. Maka dikenalkan istilah batas nilai minimal kapitalisasi. Batas minimal nilai kapitalisasi ini berlaku baik untuk beli awal atau pengeluaran setelah perolehan. Beli awal atau perolehan setelah perolehan ini, apa aja yang dikenakan batasan nilai minimal kapitalisasi? Kalau di pemerintah pusat cuma ada 2, peralatan mesin dan gedung bangunan. Angkanya tadi sudah saya bilang, kalau peralatan mesin 1 juta, gedung bangunan itu 25 juta. Nah, kemudian kita lihat, saya dulu bikin bagan yang lumayan mudah untuk mengingat nih, seperti ini. Nah, jadi kalau ada pengeluaran setelah perolehan, misalnya ngecat, ya ngecat tadi kan ditanyain ngecat itu gimana Pak? Misalnya cat gedung. Cat gedung itu menambah masa manfaat nggak? Gedung udah jelek banget nih, kalian cat. Masa manfaatnya nambah nggak? Umurnya nambah nggak? Enggak. Ya kan? Kalau enggak, nambah manfaat ekonomi enggak? Misalnya kapasitas, mutu produksi, mutu yang dihasilkan dia, peningkatan standar kinerja. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kasusnya. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian punya mobil. Mobilnya itu waktu beli masih standar. Lalu kalian pasang AC double blower, kemudian kasih sound system yang kualitas bagus itu. Pertanyaannya nambah masa manfaat enggak? Enggak, tetap mobilnya umurnya segitu. Dia cuma soundnya jadi lebih keren gitu-gitu. Terus pertanyaannya menambah manfaat ekonomi enggak? Nambah. Kenapa? Karena dia mutunya jadi naik. Kualitas soundnya, kemudian dia makin lebih dingin gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gitu nanti pertanyaan dia masuk ke sini. Ya. Atau tadi kalau misalnya nambah masa manfaat masuk sini. Gedung atau bangunan? Bukan Pak. Oh kalau bukan, langsung nambahin nilai kapitalisasi. Ya, contohnya ini apa tuh namanya tanah. Kan kalian membeli tanah, manfaat ekonominya ada lebih dari 1 tahun. Ada Pak. Jadi menambah masa manfaat ini pertanyaannya kalau kita beli awal menjadi umurnya lebih dari 1 tahun. Iya, gitu. Pertanyaan gedung dan bangunan, bukan, dia tanah. Oh berarti langsung diakui. Jadi membeli tanah Rp1 pun itu langsung diakui sebagai 53 belanja modal. Tapi kalau tadi ngecat menambah masa manfaat tidak, menambah manfaat ekonomi tidak langsung ke sini. Tapi kalau misalnya gini, awalnya lantai teraso. Ya, teraso itu lantai zaman dulu. Lalu menambah masa manfaat enggak, gedungnya tetap kalau 5 tahun ambruk karena manfaat itu kan terkait dengan struktur, bukan terkait dengan lantai kan, iya kan? Kemudian teraso diganti granit, manfaatnya nambah enggak? Umur masa manfaat umur ekonomisnya enggak, langsung ke sini manfaat ekonominya nambah enggak? Nambah karena dia
kualitasnya itu naik, ya. Kemudian ya, gedung bangunan iya. Pertanyaan berikutnya, nambah memenuhi kapitalisasi enggak? Kan kapitalisasi gedung 25. Oh Pak, kalau ganti granit lebih dari 25 Pak. Oh berarti menambah nilai aset ini 53. Kalau tadi ngecat kalian mau habis 600 miliar juga, itu nggak akan diakui sebagai 53, ya. Nggak akan diakui sebagai 53, mau habis 5 miliar, 1 triliun itu nggak nambah. Itu sering dipakai di ujian-ujian itu bukan jebak, ya. Ini 52 atau 53. Enggak, itu 52. Ngecat itu mau ngecat kampus habis setengah miliar juga 52. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan. Gitu ya. Pertanyaanmu udah terjawab? Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yoi. Kita lanjut ya. Kok yang ini ya? Ini ya. Nanti jadi pelajaran akuntansi nih ya. Nah, tadi kalau ngecat kamu masuk sini kategorinya ya. Karena dia tidak ada menambah umur, tidak menambah kualitas output gitu ya dan sebagainya, dia masuk. Masuknya belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan. Kemudian perjalanan dinas tetap. Ini untuk perjalanan dinas ya yang dilakukan secara rutin untuk pelayanan kegiatan pada masyarakat. Ini contohnya dipakai sama penyuluh. Jadi penyuluh itu kan kalau kalian bekerja di Kementerian Pertanian gitu, kalian jadi penyuluh pertanian, itu kalian menyuluh transmigran, ngajarin gitu. Nah, itu perjalanan tetap ya. Penyuluh agama, ini untuk penyuluhan. Ini sudah diatur di KEP 211 PB 2018. Kemudian ada perjalanan dinas biasa melewati batas kota, Perjadin melewati batas kota, kata kuncinya. Nah, kota di dalam dunia perjadinan itu adalah kabupaten atau kota. Jadi kalau kalian kabupaten Purworejo gitu ya, kalian keluar Purworejo ke Kebumen itu artinya melewati batas kota. Khusus Jabodetabek, khusus DKI, yang disebut kota itu adalah DKI. Jadi kalian dari daerah Jakarta Selatan ke Jakarta Timur itu dianggapnya masih dalam kota. Apa aja yang bisa dilakukan nih macam-macam ya, lakukan fungsi melekat jabatan, pengumedahan, kemudian melekat jabatan itu misalnya gini, saya sekretaris badan, misalnya saya sekretaris Kementerian Keuangan, saya datang ke Jogja untuk melakukan pembinaan pegawai, itu namanya melekat pada jabatan, karena tugas saya kan membina pegawai sebagai sekretaris, karena sekretaris itu kan mengelola SDM. Pengumandahan, nitipin orang. Jadi kalau kalian nanti jadi bendahara pengeluaran misalnya, kan baru tuh. Lalu bos kalian bilang, daripada kamu diajarin kelamaan, mending aku titipin ya di kantornya A. Kamu biar belajar sama bendahara senior. Nah itu namanya pengumandahan. Kita titipin di kantor orang lain selama seminggu, 2 minggu, biar belajar sama yang senior. Nah, kamu selama di kota itu kan kamu butuh uang untuk sehari-hari, itu namanya perjalanan dinas biasa. Dan sebagainya ke bawah ya, nanti baca sendiri. Kalau kalian bingung nanti tanyain aja di waktu. Akunya nggak selesai waktunya. Kemudian berikutnya perjalanan dinas dalam kota. Kalau dalam kota itu ya itu dia di dalam lingkup dalam kota aja. Ya. Dalam kota aja. Kegiatannya bisa sama. Yang beda di mana Pak? Di hak. Saya jelasin dikit ya biar kalian nggak bingung ya. Di hak. Ini kalau saya pindah-pindah itu di tempat kalian munculnya cepet ya? Ini sekarang whiteboard-nya muncul saya. Nah, kita mulai misalnya gini. Ini ada kota A. Ini kota B. Ya. Ini A, ini B.
ini udah beda kota ya. Maka ini kategorinya perjalanan dinas biasa. Ya. Bukan dalam kota, tapi biasa. Nah, kamu untuk ke kota B, kamu dikasih tugas ke B, kamu naik pesawat di Bandara 1. Kemudian kamu pesawatnya nanti turun di Bandara 2. Oke. Dari kantormu ke Bandara 1 kamu naik taksi. Dari Bandara 2 ke kantor ini kamu naik taksi juga. Lalu kerjaanmu ini nggak selesai sehari gitu. Perjalanannya aja lama ya. Perjalanannya aja lama sehingga kamu nginep di suatu tempat hotel namanya C. Ya kan? Nah, biaya perjalanan itu meliputi apa? Biaya perjalanan itu meliputi pertama biaya tiket. Nih, tiket pesawat. Ya. Nah, biaya tiket itu sebenarnya kalau bisa nggak cuma tiket pesawat aja, termasuk tiket dari A ke 1, 2 ke 1. Tapi biasanya ini sulit, tiket A ke 1 sama 2 ke 1. Sulitnya kenapa? Misalnya kalian dari rumah ke bandara naik angkot, naik ojek, naik gojek gitu ya. Nah, itu prinsipnya real cost aja. Berapa duit yang keluar itu dibantu oleh negara, real cost. Ya. Nah, berapa keluar diganti oleh negara. Nah, apa tuh namanya? Kadang nggak ada tiket, nggak ada apa yang menjadi bukti, kalian boleh ngeluarin namanya DPR, daftar pengeluaran real. Jadi misalnya kalian nanti naik delman dari rumah ke bandara gitu ya, misalnya. Nggak ada tuh si delmannya kwitansi, nggak ada gitu ya. Lalu kalian, Pak, nggak ada bukti ya Pak, nggak ada. Ya udah kalian bikin DPR, daftar pengeluaran real, itu intinya ngomong, inti DPR itu ngomong benar-benar keluar duit segini untuk dari sini ke sini. Kalau ada kesalahan itu saya bertanggung jawab. Nanti kalau seandainya ada kerugian negara saya mau mengembalikan. Tapi umumnya teman-teman PNS itu udah paham lah, real cost itu ya harga wajar. Naik delman paling ya 50.000, 40.000. Jangan misalnya kalian ngomong DPR saya naik delman 500.000, nah itu pasti nggak wajar. Nah, jadi tiket dulu nih. Setelah itu kalian sampai di B. Di B ke mana ini namanya? Ke C itu nanti kalian butuh transport, apa itu namanya? Transport lokal ya, transport lokal. Misalnya dari B ke C itu kalian naik apa itu namanya bemo atau apa itu ya. Lalu di sini nginep. Di hotelnya nginep. Kemudian bisa aja kegiatanmu itu selain di B, kalau kamu ada kunjungan kerja kemana? Ke F. Ya. Dari B atau C ke F, itu kalian misalnya pakai mobil atau nyewa bis, ini juga bisa masuk ke dalam perjalanan dinas. Jadi komponen perjalanan dinas itu pertama tiket. Itu real, keluar berapa itu diganti negara. Kemudian ada uang harian. Uang harian itu isinya apa? Ini pengganti uang makan. Uang makan. Ya. Kemudian di dalam uang harian itu udah termasuk transport lokal. Ya, jadi wirawirimu dari sini ke sini ini udah termasuk dalam uang harian kantor kita. Lalu ada lagi namanya biaya untuk penginapan nih. Penginapan. Oke. Nah, setelah penginapan, kalau nanti ada kalian melakukan pekerjaan di tempat lain,
itu boleh ada sewa kendaraan. Contohnya kantornya B yang dituju, nginepnya di C, tapi ada kegiatan di luar yang di B, misalnya kalian harus kunjungan kerja juga ke suatu lokasi terkait dengan pekerjaan kalian, ke F, kalian yang mau mobil. Nah, ini bisa namanya persewaan kendaraan. Plus kalau dia pejabat eselon 2 ke atas, itu boleh ditambahkan uang sakunya dengan namanya uang representasi. Ya. Itu bagian dari perjalanan dinas biasa. Sejauh ini teman-teman bisa ikuti ya. Jadi kalau nanti kalian bikin RKKL, perjalanan dinasnya itu bisa kalian masukkan tiketnya berapa, uang hariannya berapa, nginepnya berapa, komponennya itu, gitu ya. Kalau kalian bikin RKKL, di dalamnya ada perjalanan dinas biasa. Pak, kalau dalam kota itu gimana? Disebut dalam kota, tadi kan lingkupnya kayak gini, ya kan? Dalam kota. Dalam kota itu juga diartikan perjalanan dinas di bawah 8 jam. Kenapa 8 jam? Karena jam kerja PNS itu 8 jam sehari. Jadi kalau kalian perjalanan dinas dari pagi sampai sore, itu namanya perjalanan dinas dalam kota. Ya. Perjalanan dinas dalam kota itu cuma dikasih transport lokal. Transport lokal doang. Wira-wirinya doang. Pak, makannya gimana? Makannya nggak dikasih, karena makan itu dibayar dengan uang makan harian PNS. Oke? Bisa dibedain ya hak-haknya ya. Kalau kalian bikin RKKL, misalnya dia perjalanan dinasnya dalam kota, ya sudah, kalian alokasikan namanya transport lokal doang. Oke? Sejauh ini ada kesulitan nggak? Ada ditanyain nggak? Nggak ada ya? Nah, kita apa tuh namanya? Lanjut. Nanti kalau kalian kan ada praktek bikin RKKL ya. Nanti kalau ada kesulitan diskusi aja di WA Pak, ini masuknya apa, ini masuknya apa. Nah, kemudian kita masuk ini dalam kota sudah pakai meeting. Kadang ada kegiatan yang mengumpulkan orang itu dalam bentuk rapat-rapat misalnya. Misalnya kita di kantor pusat nih, kantor pusat. Kita ngumpulin kantor-kantor satkernya, satker A, B, C kita kumpulin. Semua biaya itu ditanggung oleh kantor si penyelenggara P. Tapi beberapa case kantor yang ngirim peserta itu bisa juga membiayai. Contohnya gini, kantor P itu bilang kita akan rapat bikin rapat penyusunan RKKL Pak Anggaran ya. Ya, setiap kantor ngirimin 2. Kami udah nyewa hotel, nanti rapatnya di hotel misalnya. Karena kalau di kantor di biasa nggak ada tempat nginepnya, karena rapatnya mau 3 hari. Gitu, misalnya. Akhirnya nginep di hotel A. Nah, semua orang datang, masing-masing mengirim 2. Tapi ada kantor, misalnya kantor Z, itu ngirim 3. 3 orang dikirim sama dia. Lu kok ngirim 3 Pak? Ya soalnya pegawaiku yang ngurusi RKKL sebulan lagi mau pensiun. Saya lagi nyiapin penggantinya nih. Daripada dia diajarin kelamaan nanti, mending ikut rapat biar dia dengerin apa sih yang harus dia kerjain. Nah karena itu kantor pusat bilang, wah saya bisanya cuma 2. Duit saya cukupnya cuma 2 di pas saya. Lalu kantor yang ngirim bilang, nggak apa-apa nanti yang 1 orang itu saya yang biayai. Makanya ada istilah ditanggung oleh satker peserta. Harusnya oleh satker penyelenggara, tapi bisa juga ditanggung oleh satker penyelenggara. Ya, itu namanya paket meeting. Paket meeting bisa di dalam kota, bisa di luar kota. Kalau di dalam kota, akunnya ini. Ya, kalau di luar kota, pakai akun yang setelahnya. Oh, di sini nggak ada. Nanti kita lihat ada di di bagian akun standar. Di sini nggak dimunculin. Harusnya ada paket meeting di luar kota. Ya, cuma bedanya tadi di dalam keluar. Dalam itu dalam kota, kabupaten kota, atau DKI kalau khusus DKI. Kemudian nanti ada istilah half day, full board gitu ya. Half day itu kalau rapatnya setengah hari dari pagi sampai siang.
Full day itu dari pagi sampai sore. Full boat itu dia kalau dari pagi, sore, tambah malam, tambah nginep. Ya, tambah nginep. Kalau rapat paket meeting ini saya paling males itu kalau full boat ya. Itu rapatnya bisa sampai jam 11 malam, jam apa itu namanya? Jam malam-malam ini kadang sampai lewat hari juga. Tapi nanti kalian perhatikan ya, di hotel itu kan kalau lewat jam berapa harus ada tambahan biaya terkait penggunaan ruang rapat, itu harus perhatikan ketika bikin jadwal. Dan sampai nanti tagihannya bengkak karena kalian banyakkan ruang meeting melebihi jam. Apa aja yang dibiayai, ada transport, biaya paket meeting, kemudian uang saku peserta, dan sebagainya. Uang sakunya itu berbeda dengan uang saku berjanji. Ini lebih murah. Nanti teman-teman bisa lihat di standar biaya gimana. Kemudian uang harian dan atau biaya penginapan bagi peserta narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Kemudian teman-teman harus melihat besarannya mengikuti standar biaya tahun yang ditetapkan. Nanti kita lihat sebentar standar biaya. Kemudian peralatan mesin ini tadi udah saya jelasin ya. Misalnya kalau kita akan membeli aset tetap ya berupa peralatan mesin, dan harus perhatikan dia tadi saya bilang kan full cost. Semua biaya harus masuk. Dari mulai kita membeli sampai dia siap digunakan. Termasuk juga biaya rapat ya. Kalau kalian misalnya mau bikin mesin apa gitu ya. Mesin itu kan dari mulai kita rapat pengadaannya, panitia pengadaannya, surveinya itu semuanya masuk 532. Itu namanya full costing ya, full costing. Kemudian ada belanja gedung bangunan itu sampai siap digunakan, termasuk pengurusan IMB, notaris, dan pajak-pajak. Nah tadi saya ingat tadi si Esther nanya juga Pak, yang termasuk peralatan gedung bangunan itu seperti apa? Gedung bangunan itu meliputi segala sesuatu yang melekat pada gedung itu dan dia siap digunakan. Yang melekat di gedung itu. Ya, yang melekat di gedung itu. Misalnya di gedung itu ada jaringan-jaringan listrik. Ya, jaringan listrik itu bagian dari gedung bangunan. Walaupun kalau kalian lihat belanja modal, nih saya lihatin bentar ya. Ini akun belanja modal, ya, akun belanja modal. Ini belanja modal tanah itu meliputi apa aja? Tanah, pembebasan, bayar honor tim, sertifikat, nguruk, gitu ya. Kalau peralatan mesin itu mulai dari peralatan mesin sendiri, kalau kita beli langsung, bahan baku, dan sebagainya ini. Kemudian modal gedung, ya, gedung, bahan baku kalau kita bangun sendiri, upah kalau kita bangun sendiri. Nah, yang saya bilang itu di gedung itu termasuk ya alat-alat atau kelistrikan yang nempel di dalamnya. Walaupun ada belanja modal jalan irigasi jaringan. Jaringan itu apa Pak? Apakah jaringan ada di gedung C, gedung K di kampus kita? Enggak, itu masih gedung bangunan. Jaringan itu contohnya jaringan irigasi, jaringan pipa yang sifatnya konstruksi apa itu namanya yang sifatnya infrastruktur, Jadi bukan jaringan yang ada di apa itu namanya di kantor-kantor biasa.
misalnya irigasi di pinggir gedung kita kan ada selokan kecil-kecil tuh, ya kan? Itu bukan irigasi tuh, ya. Itu maksudnya gedung dan bangunan. Kalau di pinggir gedung kan ada yang jalan air itu kan, itu kita ngomongnya irigasi itu. Cuma kalau secara akuntansi, secara penganggaran, itu bukan irigasi yang masuk akun ini. Dia masuknya dalam kelompok gedung bangunan. Nah, irigasi itu apa, Pak? Irigasi itu infrastruktur pendukung pertanian yang dibangun oleh misalnya PU atau oleh Kementerian Pertanian, bukan oleh kementerian kita, ya. Kalau kementerian kita kan Kementerian Keuangan itu enggak bangun situ. Bisa dibedain ya. Nah, dulu pertama kali kita mengenal bagan akun itu banyak banget yang salah. Jadi orang mikirnya selokan pinggir kantor itu irigasi. Itu jadi salah sampai hari ini ya. Tapi karena udah telanjur ke situ, akhirnya sampai hari ini kalian lihat di neraca kantor biasa itu kadang ada irigasi. Nah, kita lanjut. Ini sudah ya. Nah, sekarang ini RAB. RAB, teman-teman lihat di sini. Nah, ini contoh ada beberapa yang menurut saya ini kurang tepat. Contohnya di sini rapat koordinasi, snack dan makan ini digabung jadi satu. Kalau menurut saya harusnya dipisah, ya. Karena RAB itu nggak, menurut saya sih, dari pengalaman saya melakukan beberapa review dan penelitian, di dalam kertas kerja itu harusnya dipisah menurut harga satuan. Harga satuan makan dan snack itu berbeda. Karena itu harus dipisah. Harga satuan snack itu misalnya 37. Harga satuan makan tadi. Snack misalnya 17. Ya udah, berarti kalian 20 kali 37, 20 kali 17. Jangan digabung 37 kali dan 15 misalnya dari 50 berapa. Itu nggak bisa. Harus dipisah. Jadi kertas kerja itu memisahkan antara item, ya, kemudian volume, ini volume, kemudian harga satuan, dan hasil perkalian antara volume dan harga satuan. Jumlah. Kemudian teman-teman lihat di sini ada honor output kegiatan. Ini kan terkait, saya bilang honor output kegiatan itu dipakai dalam rangka pencapaian output. Kita lihat outputnya apa nih. Output teknisnya itu diploma 4 keuangan negara, keuangan publik. Untuk mencapai ini kita bikin kegiatan penyelenggaraan pendidikannya kan, ada komponen perencanaan macam-macam. Nah, kita perlu bayar honor, makanya honornya honor output. Bukan honor operasional perkantoran, ya. Nah, di sini ada belanja barang operasional, penggandaan soal. Cocok nggak menurut kalian? Akunnya menurut saya nggak cocok ini di sini. Nggak cocok ini. Karena ini dalam rangka mencapai output. Harusnya ini belanja barang non-operasional lainnya. Bukan belanja barang operasional. Beda. Ya. Atau kalau kalian mau, ini bisa pakai belanja bahan. Kan ini penggandaan. Belanja bahan. Penggandaan. Lebih cocok itu. Oke. Nah, teman-teman nanti pelajari dulu detail akun ini buat apa. Tetapi jangan takut salah, ya. Takut salah kenapa, Pak? Misalnya ini saya bilang harusnya ini belanja bahan. Kalian pakai belanja barang operasional. Itu salah nggak apa-apa, nanti pas penelitian kan dibetulin. Yang penting itu salahnya jenis belanjanya itu nggak salah. Gitu. Jadi misalnya kalian udah tahu penggandaan, kalian nulisnya 53 belanja modal lainnya. Itu udah salah fatal, salah fatal. Itu pengaruhnya ke apa? Nanti ke teknik akuntansinya udah kemana-mana itu harus membuat jurnal koreksi, jurnal ini lebih parah itu. Tapi kalau kalian cuma salah antara misalnya belanja barang operasional, belanja barang non operasional ke belanja bahan, itu so simple. Bisa dibetulin dengan revisi minor.
Ya, toh dua-duanya adalah membentuk beban secara akuntansi, jadi nggak masalah. Yang penting jangan jenis belanja sampai salah, itu fatal sekali. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini oke. Nah, tadi saya contohkan itu bisa pakai belanja bahan aja, itu kan sama aja dengan penggandaan cetak. Ya kan? Akun 52119 ini nyasar, ini harusnya belanja barang non operasional. Nah, ini cocoknya ini nih akunnya. Harusnya 52119. Nggak apa-apa yang namanya contoh itu, kalau teman-teman lihat ada beberapa kurang tepatnya, itu lebih oke kan? Lebih oke. Jadi kita bisa tahu mana nih yang salah. Oke, mana lagi yang menurut teman-teman kurang pas? Nih, konsumsi panitia ini juga, ini salah ini. Bukan salah ya, kurang tepat ya, kurang tepat. Yuk kita lihat ya. Kita lihat di standar biaya. Misalnya tadi makanan ya. Saya kurang berapa menit nih? Kurang 10 menit ya? Padahal kita belum ke ini ya. Belum ke apa tuh namanya? Pertemuan 10 ya. Kalian udah coba bikin RKKL belum? Halo? Sudah Pak, di PPN. Udah Di matkul penganggaran, di mana? praktik penganggaran. Oh, udah ngelihat satuan biaya udah. Udah ya. Kalau udah ya udah saya go aja. Jadi intinya sebaiknya dipisahkan per harga satuan. Ini nggak boleh digabung seperti ini. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini nanti apa tuh namanya? Kalian praktekkan di penganggaran itu. Kemudian saya coba lanjut ke kapan disusun kertas kerja. Kertas kerja disusun normatifnya pas baku anggaran itu tetapin. Cuma kalian harus bikin lebih awal, ya. Misalnya pada saat menyusun new inisiatif atau usulan-usulan di baku anggaran, ya. Kita harus lebih prepare. Kalau kalian cuma nunggu baku anggaran, terus kalian kerjain nggak cukup waktu, serius nggak cukup waktu. Kalau kalian kerja di DJPB, kantor DJPB itu 300 kantor satuan kerja. Penetapan pagu anggaran sampai dikumpulin itu cuma 1 mingguan. Nggak cukup waktu kalian bikin RKKL 300 satuan kerja. Maka harus dicicil dari awal. Ya. Nah, yang ini sebagian sudah saya sampaikan, kalian baca sendirilah ya. Baca sendiri karena sudah kita singgung-singgung sebenarnya. Misalnya terkait dengan apa tuh namanya? Siapa aja yang terlibat, ada Biro Perencanaan Keuangan. Dia mengkoordinasikan mengisi formulir 1 yang isinya informasi kinerja pada level kementerian. Kemudian ada unit eselon 1, misalnya DJP atau Direktorat Jenderal yang ada di setiap kementerian, itu tugas utamanya memastikan hubungan logis, menyusun output, melakukan budget tagging gitu ya, pada RKKL pada level eselon 1. Kemudian Satker ini adalah ujung tombaknya. Dia harus membuat RKKL, menyusun kertas kerja, menyiapkan dokumen pendukung. Dokumen pendukung itu nanti mengikuti output, ya ada KK, TORAP, dan sebagainya. Dan setiap dokumen pendukung tiap output, itu ada lagi namanya dokumen pendukung teknis. Contohnya outputnya itu kita akan melakukan program beasiswa, ngirim orang ke luar negeri. Kan ada tuh, ada KK, ada TOR, ada RAP. Ada budget taggingnya, misalnya dia anggaran pendidikan, tapi dari pinjaman luar negeri. Lalu dokumen pendukung teknisnya apa Pak? Loan agreement-nya. Naskah perjanjian luar negerinya mana sertakan. Jadi dokumen teknis itu
sangat kasuistik untuk setiap output. Ya, bangun gedung kita harus ada AMDAL-nya, harus ada sertifikat, ada IMB, kemudian ada AMDALALIN. AMDALALIN itu analisis dampak terhadap lalu lintas. Jadi kalau kalian bikin gedung, misalnya ini ada jalan, kalian akan bikin di sini. Kalian harus komunikasi sama dinas perhubungan. Karena nanti dinas perhubungan akan ngitung, kalau gedung ini terjadi, sudah dibangun, kemudian kapasitas layanan segini, berapa dampak terhadap lalu lintas di sini, bikin kemacetan atau enggak. Itu ada namanya AMDALALIN. Itu bagian dari dokumen pendukungnya. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini nanti selesaikan ya. Kalau kalian bingung nanti tanya nama saya saja, nggak apa-apa. Saya akan singgung ke pertemuan ke 10 menit ini mudah-mudahan selesai karena dia nggak terlalu banyak. Nah, pertemuan ke-10 kita bahas mengenai penelitian dan review RKKL. Ya, penelitian dan review RKKL dilakukan terhadap apa? Terhadap RKKL yang disusun dari Paku Anggaran. Ya, nah, konsep dasarnya penelitian dan review ini adalah kita pengen membuat suatu RKKL yang berkualitas. Ya, itu makanya kita harus memastikan RKKL kita itu telah sesuai dengan kaidah penganggaran. Nah, prosesnya ada dua. Pertama itu diteliti, yang kedua itu direview. Ya, diteliti dan direview. Ini udah muncul semua belum, Ranita? Kalau sudah saya cropping dulu. Malah ini cuma 27, siapa yang nggak hadir? Iya Pak, tadi Bayuan katanya dia ada persiapan disnatalis Pak. Terus katanya dia udah PC Bapak terkait surat tugasnya Pak. Udah ya? Iya. Oh bentar. Saya belum baca, belum baca. Ini pertemuan berapa? 10 ya? Iya Pak, pertemuan 10. Ya, saya 405. Bentar saya ngisi portal dulu ya. Kalian ada kuliah lagi jam berapa? Jam 9:30 Pak. Wah, 10 ya. Jadi yang nggak hadir siapa, Ranita? Fandi Pak. Hah? Fandi. Fandi nomor umur berapa? Oh, nomor urut berapa? 28 Pak. 28. Kemudian satunya lagi? Bayuan. Bayuan ini, oh jadi panitia disnatalis ya. Baik, kita lanjutin. Nah, itu dilakukan untuk menjaga kualitas RKKL. Ada dua yang dilakukan, satu penelitian, dilakukan oleh Sekjen Utama, kemudian yang kedua dilakukan oleh si APIP atau Inspektorat Jenderal. Kita mulai dengan penelitian. Penelitian itu apa? Kegiatan untuk menelaah atas RKKL, tujuannya memastikan kebenaran dan kelembagaan RKKL sebelum disampaikan ke APIP. Jadi penelitian itu dilakukan dibandingkan review, ya. Kita dilakukan dulu dibandingkan review. Review itu dilakukan oleh APIP atau masih lakukan penerapan. Itu versusnya kalian sering ada kata-kata keyakinan memadai, ya. Bedanya apa Pak? Kalau keyakinan memadai itu diperoleh melalui proses audit. Kenapa proses audit itu
bisa mencapai keyakinan memadai karena mereka melakukan sampling. Sampling mewakili atau mengambil contoh untuk mewakili populasi. Sampling kan mengambil contoh mewakili populasi. Itu dilakukan dalam audit. Karena dia mengambil sampling mewakili populasi, ketika dia menemukan sesuatu, dia mencapai keyakinan yang memadai. Keyakinan yang cukup. Tapi kalau review, dilakukan itu hanya untuk memberikan keyakinan terbatas. Kenapa? Karena si APIP itu tidak memiliki kecukupan waktu untuk melakukan sampling. Review itu tidak untuk ditujukan mencapai keyakinan memadai, tetapi keyakinan terbatas. Sehingga kalau kalian baca di hasil review, itu pasti kata-katanya kurang lebih seperti ini. Berdasarkan hasil review yang kami lakukan, kami tidak menemukan suatu hal yang membuat kami untuk dapat mengatakan Anda itu tidak bersalah. Ya. Oh, bukan begitu. Kami tidak menemukan sesuatu untuk dapat mengatakan bahwa Anda itu mengatakan bahwa Anda itu melanggar sesuatu. Tapi bukan tidak melanggar sesuatu. Ya, itu bedanya. Kalau yang setelah saya melakukan audit, saya memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan ini telah disajikan mengikuti standar. Tapi kalau si review itu ngomongnya dengan ini mengatakan bahwa kami tidak menemukan sesuatu yang membuktikan bahwa Anda itu melanggar. Tapi bukan berarti Anda melanggar loh. Karena kami nggak melakukan sampling secara utuh. Apakah itu penting kalau review cuma sampai keyakinan terbatas? Penting. Karena menambah keyakinan manajemen bahwa kepatuhan itu ada. Kaidah-kaidah itu diikuti. Ya. Kemudian kita lanjut. Yang bisa kamu baca dengan terbatas dan sebagainya, koordinasinya. Harusnya tadi urutannya kan biro meneliti dulu, baru izin, ya. Itu duanya dilakukan secara bersamaan, ya. Kalau itu, tapi karena review itu dilakukan sama saat ada alokasi anggaran. Nah, mana yang paling berat? Yang paling berat itu di penyusunan pagu anggaran. Karena di dalam RKKL pagu anggaran itu pertama kali benar-benar review dilakukan atas dokumen itu. Artinya akan banyak kesalahan-kesalahan. Tapi kalau pagu di alokasi anggaran itu kan hanya pada hal-hal yang sudah berubah. Karena pagu anggaran ke pagu alokasi atau ke alokasi anggaran sebenarnya tidak. Dulu orang berpikir, oh kalau ada penelitian ada review, sekarang menjadi prosesnya birokrasinya lebih panjang dong dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak bisa dikatakan gitu juga, ya. Karena sebenarnya yang dilakukan di dalam penelitian dan review itu hanya ada kata-kata memindahkan. Jadi dulu sebelum ada proses penelitian dan review, kita kalau bahas RKKL di DJA itu sampai detail, baca satu-satu. Itu bisa berhari-hari baca detail. Nah sekarang kerjaan itu dipindahkan ke Kementerian Negara Lembaga. Sehingga kalau di RKKL, di dalam telah RKKL di DJA itu nggak akan sampai detail. Teman-teman DJA nggak akan lihat sampai detail. Perjuangan kita di dalam penyusunan anggaran itu justru beratnya sekarang di sini.
ya, secara teknis ya, itu di penelitian dan review. Karena yang kita hadapi adalah orang internal kementerian kita. Kalau dulu kan ketika tidak ada penelitian dan review, yang kita hadapi kan DJA. Misalnya kalian di Kementerian Kehutanan, orang DJA ngerti detail mengenai Kementerian Kehutanan, item-item belanjanya. Dia cuma nanya-nanya aja gitu. Tapi kalau sekarang yang neliti siapa? Orang Biro Perencanaan, tempat kita yang ngerti perencanaan kita benar. Jadi pasti dia detail akan ini apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Lalu inspektorat paling ngerti apa yang kita lakuin karena dia adalah satuan pengendali internal. Dia paling tahu. Ya. Jadi ini memang benar-benar upaya untuk meningkatkan kualitas, quality assurance dari dokumen-dokumen perencanaan kita sehingga kita bisa meminimalisasi adanya fraud atau kecurangan, kemudian adanya markup, menaikkan harga atau anggaran yang si anggaran lemak itu yang over budget. Harusnya kita bisa selesai dengan duit 7 juta misalnya, tapi kita nulisnya 9 juta. Pemborosan sekali. Nah, tujuannya nanti ada verifikasi kepatuhan, apa aja yang diverifikasi nanti teman-teman lihat di sini. Kemudian kalau dokumen apa yang diperlukan dari mulai renja sampai peraturan terkait dengan anggaran. Verifikasi dan kebenaran nanti perlu melihat sasaran, apakah sudah cocok yang di RKKL dengan renja RKP, pakunya pas atau enggak, sumber dananya cocok enggak dengan dokumen paku anggaran yang kita pelajari yang lalu, dan sebagainya. Oke, kemudian review. Review itu tujuan utamanya di memberikan keyakinan terbatas atau limited assurance, sama memastikan kepatuhan. Apa aja yang dilihat kepatuhannya? Penerapan standar, SPM-nya udah benar belum, SPK-nya belum, kemudian akunya udah cocok belum, pembatasan yang dilakukan udah ditaati belum. Misalnya kementerian mengambil kebijakan, kita tidak akan membangun kantor baru, kita akan menggunakan kantor-kantor lama dengan optimalisasi. Ternyata ada kantor yang membangun kantor baru. Nah, itu berarti kan melanggar pembatasan. Kemudian ada kementerian, dia mengambil kebijakan kita menggunakan low cost untuk penerbangan. Artinya kamu nggak boleh naik Garuda, naiknya Lion atau Batik. Ternyata dia menggunakan standar biaya ke arah Garuda, itu juga melanggar. Kemudian dibilang ada pembatasan honorarium maksimal 1 orang dibayar 3. Gitu. Ada di kementerian orang dibayar 10 atau 15 honor, itu melanggar. Jadi itu harus perhatikan, ya. Kemudian norma penganggaran, PLU, tahun jamak dan sebagainya. Oke, saya kira ini beberapa pembatasan yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Misalnya untuk rapat dibatasi gedung kantor, kendaraan bermotor, gitu. Rapat. Saya ingat dulu pertama kali saya masuk PNS tahun 2007 itu saya heran. Heran itu saya punya teman sekantor misalnya namanya Pak A gitu. Katanya teman seruangan gitu ya, tapi saya ketemu sama dia itu paling sebulan itu 2 atau 3 kali. Sisanya di mana dia? Dia rapat, seminar, dan itu di hotel-hotel terus, ya, di hotel terus. Nah, itu boros kan? Akhirnya ada kebijakan dibatasi pada hal-hal yang penting, sesederhana mungkin. Nanti kalau mau ngadain rapat di kantor harus izin dan membuat pernyataan bahwa tidak ada ruangan kantor yang kosong. Gitu. Nah, kepala kantor harus membuat pernyataan itu. Bila di kemudian hari dapat dibuktikan terhadap adanya ruangan kosong, maka saya bersedia mengganti kerugian negara. Kepala kantor biasanya suruh tanda tangan kayak gitu. Akhirnya mereka daripada nanti ribet, ya udah nggak usah rapat di hotel deh. Kita rapat di kantor, kita sela-sela waktu seefisien mungkin. Nah, itu cara untuk menyederhanakan. Kemudian bangun gedung juga yang sifatnya tidak langsung menunjang itu dibatasi. Beli kendaraan bermotor juga, kecuali untuk yang operasional. Ya. Misalnya atau kendaraan operasional itu atau kendaraan fungsional. Misalnya ambulans, patroli, mobil pemadam kebakaran, gitu ya. Atau mobil truk sampah dan sebagainya. Kemudian, nah ini penelitian atau review
RKKL Paku Anggaran, teman-teman lihat prosesnya ada di mana? Di mana? Di sini ya, setelah RKKL itu selesai. Inilah proses review dan penelitian. Apa yang dilakukan ini sama seperti yang tadi kita bicarakan di atas. Jadi menelitinya itu sama reviewnya di sini, bukan di sini ya, walaupun ini ada kata-kata meneliti. Kemudian kalau pagu alokasi, itu sama juga setelah kita menyelesaikan penyelesaian RKKL di pagu alokasi anggaran. Saya kira itu, teman-teman ada yang mau disampaikan. Ini tahapannya aja ya, tahapan review ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Lalu teman-teman perhatikan di sini ada 2 output yang dihasilkan. Ada namanya CHR, ini kalau review. Ya, ini masih catatan saja. Nanti catatannya itu dibawa ke forum untuk ujiannya. Nanti ngomong, Pak, kami menemukan hasil reviewnya seperti ini. Gimana tanggapan Bapak? Beberapa hal yang bisa kita jelasin nanti diperjelas di CHR. Baru setelah hasil CHR disepakati nanti ada namanya laporan hasil CHR, laporan hasil review atau LHR. Nah, sama seperti itu juga penelitian juga ada dokumennya namanya catatan hasil penelitian atau CHP. Nah, sebelum kemana-mana atau sebelum kita akhiri, ini ada contoh RAB. Menurut teman-teman mana nih yang menurut kalian ini, wah ini nggak cocok nih dengan kaidah penganggaran yang sudah kita pelajari. Coba kalian lihat. Sekilas saja nih, sebelum ini waktunya sebenarnya udah lewat ya, lewat 7 menit, tapi nggak apa-apa. Saya minta 5 menit lah kita bahas ini. Ini kira-kira mana nih yang menurut kalian itu, wah ini nggak cocok Pak, harusnya ini, harusnya ini. Yang mana? Coba. Ini banyak yang bisa kita diskusikan nih dari sini. Ayo, apa aja misalnya? Hah? Pertama, kita lihat unit spanduk sama laporan. Ini kan tas seminar materi, katanya 2 lokasi ya kan? Kok laporannya 3 ya? Ini yang benar yang mana nih? Ya kan? 2 sama 3, nggak cocok nih. Jadi seminarnya itu ada berapa? Ada 2 atau 3. Kemudian berikutnya, narasumber. Kok 100 orang jam ya? Ini sebenarnya berapa hari sih? Kita lihat, ada keterangan hari enggak? Oh, ada keterangan hari. Misalnya nih, 4 hari, 3 hari sama 4 hari. Oke, ini kayaknya sepertinya 3 hari kegiatannya. Kita lihat, dalam 1 hari itu ada berapa jam kerja? Ada 8 kan? Itu kalau sampai sore. Oke lah, kalau sampai malam ditambah 4. Berarti kan berapa? 12. 12 kali 3 hari ada berapa? 36, Pak. 36. Kalau 1 hari pembicaranya 1 orang, 36, kita butuh 36 JP. Asumsi setiap hari kita belajar terus. Kemudian oke lah, dia 2 lokasi Pak. Oke, kita kali 2. Berarti 7, 2 kan. Kok ini sampai 100 ya? Emang nggak ada pembukaan, dari pejabat, semuanya belajar terus. Nah ini bisa kalian tanyain, bener nggak ini 100 JP? Atau 100 jam belajarnya? Atau kalau kita tambah dengan ceramahnya kan 115, bener nggak ini? Kita perlu lihat di rencana kegiatannya berapa jam sebenarnya belajarnya. Kemudian kalau kita lihat ini perjalanan dinasnya kemana sih? Kayaknya ke Batam nih, ya kan? Ke Batam. Batam itu Riau. Ya. Nah kita lihat. Satuan tiket sudah ada, uang harian sudah ada, nginep sudah ada. Kemudian ini acaranya ngapain sih? Kok orangnya sampai banyak banget, 15 gitu.
Kemudian kita lihat lagi. Ini kan di Riau ya. Ya, di Riau. Semuanya udah kita bayar nih, Berjadin, tiket, uang harian, dan penginapan. Nah, ini ada sewa nih. Kok sewanya kan di Riau ya? Iya. Kok ada yang di Kalsel, ini ngapain dari Riau ke Kalsel naik bis gitu. Jadi kalian bisa dari detail ini, kalau kalian jadi peneliti atau review RKKL, kalian akan banyak yang ditanyain. Ini ngapain ke Kalsel? Kalian dari Riau loh ke Kalsel ngapain? Jauh banget. Kan awalnya udah naik pesawat, maksudnya naik bis. Jadi, oh gitu ya. Terus apa lagi teman-teman? Kalau saya curiga di sini nih, honor narasumber 900 ini benar nggak? Praktisi segini benar nggak? Coba kita lihat ya. Setahu saya nggak nyampe segitu tuh. Ini contohnya, coba nih lihat ya. Ini standar biaya. Mana ya? Narasumber di mana? Honor narasumber. Ini bisa nggak ditulis bisa yang bisa dicari. Dia nggak bisa di-search. Nggak bisa dicari ya. Narasumber halaman berapa? Nah, ini narasumber. Ini narasumber ya. Tadi dia eselon 3 kan, dia bilang eselon 3 ya. Tadi dia 900 ya, benar ya? Ya 900. Kemudian praktisinya dia mengambil ini rate setingkat menteri, benar nggak setingkat menteri? Karena menteri aja 1,7, benar nggak itu? Ya. Ya nanti perlu dicek lagi ya. Jangan-jangan harga satuannya terlalu tinggi. Pak mau tanya. Ya silakan. Itu yang narasumber dia jasa, kan di situ jasa konsultan. Dia benar jasa konsultan. Dia harusnya jasa profesi atau? Nah benar. Ya benar. Ini harusnya jasa profesi nih. Ini harusnya jasa profesi. Benar nih, akunnya salah. Ada lagi yang salah, yang lain? Ya, ini akunnya salah ya. Yang benar ini jasa profesi. Ya. Ini ganti akun. Ini contoh salahnya ya. Nah, nanti banyak terjadi seperti ini di lapangan kalian. Jadi kalian harus jeli kode-kode akunnya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Kalau enggak saya sudahi dulu ya. Kalian mau kuliah jam 9:30 kan? Nanti kalau mau ada pertanyaan, tanya di WA grup aja. Cuma ini ya, tadi kadang saya heran ini ya. Pertanyaannya itu kadang mirip-mirip antar kelas. Jadi kalau hari ini temanya nanya tentang ini sama semua gitu ya. Dan nggak apa-apa, saya jawab. Mungkin atau kalian kadang ada diskusi dengan kelas lain. Kadang yang ditanyain kelasnya Ranita itu sama dengan mirip. Jadi ya nggak apa-apa. Nanti saya kopas saja dari jawaban saya di kelas sebelah. Nah, kalau ada pertanyaan di WA group yang kalian bisa jawab, itu jawab aja sama temennya. Misalnya si Imam nanya, gini-gini kenapa Pak? Gitu. Si Maisya tahu, jawab aja gitu. Nanti kalau Maisya salah, aku betulin. Jadi jangan nunggu saya jawab. Kalau ada yang bisa jawab, jawab aja. Oke? Itu kan jadi nilai plus buat kalian. Ada keaktifan dan sebagainya.
Saya kira cukup itu. Makasih banyak nih waktu kalian terpotong. Silakan ada waktu 5 menit buat persiapan ke kelas sebelumnya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.